Tidak semua orang yang menyelisihi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ditahzir oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, enggak. Akan tapi sebagian dari mereka ada dari orang-orang yang menyelisihi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, ya Rasulullah lakukan dengan metode apa? Ta'liful qulub, mendekati mereka, ya, mencari celah yang ada di hati-hati mereka gitu. Contohnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah gembong munafik. Ini udah sering bikin ulah nih, sering bikin masalah gitu kan. Mau perang Uhud, ya, awalnya mau ikut perang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Udah berhadapan depan sana, udah nampak musuhnya gitu kan, udah dekat sekali musuhnya, pergi dia bawa 300 pasukan, degil. Ini untuk apa? Menjatuhkan mental kaum muslimin. Ini luar biasa. Ya. Istri Nabi difitnah sama dia. Ya, berat sekali bagi Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikatakannya istri Nabi berzina lah. Ini luar biasa udah orang ini. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Apakah Rasul yang mulia sallallahu mentahdir dia? Ada antum lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir Abdullah bin Ubay bin Salul? Ada? Tidak ada. Kurang apa lagi nih jeleknya orang ini gitu kan? Tapi ternyata tidak ditahzir oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasanya tahzir untuk Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak ada manfaat. Tidak mendatangkan manfaat. Yang ada malah apa? Mudarat. Nanti orang-orang mengatakan apa? Itu lihat Muhammad memboikot sahabatnya. Itu lihat Muhammad. Orang kan mandang dia seorang muslim gitu kan? Munafik. Di luarnya menampakkan keislaman. Itu lihat bagaimana Muhammad SAW memperlakukan sahabatnya seperti ini. Langsunglah dia makin berakting. Ya, akhirnya semakin menjadikan orang jauh dari agama Islam. Makin tidak mau masuk dalam agama Islam. Makanya Nabi tidak ada mentahdir Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kenapa? Karena hanya akan mendatangkan kemudaratan. Tidak ada maslahatnya. Padahal bahaya dah orang ini. Bahaya gitu ya. Bahaya. Tapi Rasul yang mulia SAW faham, ini mudaratnya lebih besar. Begitu juga dengan Al-Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hisan, yang mana mereka ini semuanya adalah orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan. Akan tapi Nabi yang mulia SAW tidak lantas mentahdir mereka. Kenapa? Karena tidak ada maslahatnya. Orang-orang ini tidak ada masalah kalau ditahdzir. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Ta'liful qulub. Pendekatan hati kepada orang-orang ini. Ya, tahdzir salah satu metode, tapi bukan satu-satunya metode jamaah yang Allah subhanahu wa taala. Artinya selain tahdzir itu ada ta'liful qulub gitu kan. Tinggal kita milih yang mana yang sesuai dengan orang ini. Kalau seandainya tahdzir itu pas bagi dia, terpenuhi dawabit-dawabitnya, maka itu adalah kebaikan dan maslahat untuk kaum muslimin. Tapi kalau tidak pas, ya udah ta'liful qulub sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul yang mulia sallallahu memberikan kepada mereka apa? Hadiah. Ya. Di antara metode yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu untuk mendekatkan hati-hati mereka dengan apa? Dengan memberikan hadiah jamaah milik Allah taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi yang mulia SAW mengatakan, tahadu tahabu. Tidaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan apa? Saling mencintai. Berikan hadiah. Rasul berikan hadiah, berikan hadiah. Dalam suatu riwayat disebutkan, pernah seorang badui itu datang kepada Nabi yang mulia SAW. Ini tahu nih Rasulullah SAW baru menang perang, bawa banyak ghanimah, bawa banyak harta rampasan perang, banyak bawa harta. Datang orang itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk agama Islam. Islam kan muslim, Rasulullah minta ghanimah, langsung minta duit gitu kan. Rasul Islam langsung minta uang. Rasulullah minta satu kambing. Kata Rasulullah SAW, tuh satu lembah tuh ambil tuh kambing semua. Masya Allah. Minta uangnya minta satu. Sama Rasulullah dikasih satu lembah. Masya Allah banyak sekali gitu kan. Sampai dia katakan, ya Muhammad, jangan ngolok-ngolok kami nih, jangan ngejek-ngejek. Anda baru masuk Islam, tahulah, tahu diri gitu kan. Minta satu aja. Itu ambil tuh satu, lembah ambil semua. Benar nih, benar.
bawa sama dia satu lembah itu kambingnya, balik kampungnya, woi, masuk Islam kalian semua. Kenapa? Muhammad tuh ngasih tidak takut miskin. Subhanallah. Akhirnya pergi semua, minta semua, masuk Islam semua. Masya Allah. Kita lihat jamaah dengan Allah Taala, tidak harus selalu dengan apa? Dengan kekerasan gitu kan. Tidak semuanya harus dengan pertumpahan darah, enggak. Ya. Kadang butuh yang namanya apa? Ta'liful qulub. Kasih hadiah. Ya bisa jadi kenapa orang itu keras? Ini Ustaz, tempat anak kok dakwahnya susah sekali ya. Ya antum keras sih jangan-jangan. Tetangganya kok malah ya susah sekali. Tidak mau nerima dakwah sunnah. Bagaimana mau nerima? Antum lewat senyum aja tidak mau. Ya. Memang beda itu ahlul bidah kan. Ya ahlul bidah langsung dijauhi gitu ya. Ya ini kan sesuatu yang tadi serampangan. Yang jauh dari petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih bagaimana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya kasih hadiah, kasih hadiah. Orang kalau dikasih hadiah jamaah milik Allah Taala, siapa sih yang enggak luluh gitu kan? Sekalian tuh kasih hadiah 2 kali, 3 kali udah. Awalnya mengatakan antum sesat, yang selanjutnya apa? Ya udah enggak apa-apa, sama orang itu baik kok. Ya, akhirnya tertarik apa sih yang dipelajari orang ini? Kok awalnya pelit jadi baik ya? Oh ternyata dia udah ngaji salaf gitu kan? Udah ngaji sunnah. Oh ternyata bagus nih kajian. Kenapa mengubah orang yang jadi awalnya pelit jadi baik? Orang awam nilainya kan seperti itu. Ya. Ini jamaah yang milik Allah Taala. Jadi ada metode kadang yang digunakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah ta'liful qulub. Tidak selamanya harus tahdir gitu. Begitu juga dengan apa yang dilakukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Uyainah bin Mihsan tadi. Uyainah bin Mihsan ini dia disuruh untuk negosiasi ke musuh gitu kan. Yang ternyata sewaktu sampai ke tempat musuh yang awalnya dia diutus oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk negosiasi, dia malah berkhianat. Sampai ke sana dia semangat ya, ayo itu tentaranya Muhammad itu kata dia misalnya, itu udah capek, udah lelah, kali ini ramai, kali ini kuat. Awalnya disuruh negosiasi malah berbalik. Malah apa? Menyemangati musuh. Kemudian dia kembali kepada Nabi yang mulia SAW. Dia lupa. Ini utusan Allah. Rasulullah. Yang mendapatkan wahyu dari Allah Taala. Atau macam-macam Jibril nyampaikan gitu kan. Dia kata, enggak seperti ini. Tapi Nabi yang mulia SAW mengetahui. Sampai-sampai Umar dan angkat pedangnya udah diletakkan ke leher orang ini. Tapi Nabi yang mulia SAW maafkan. Rasul yang mulia SAW maafkan. Enggak, ya udah Umar, habiskan. Kok disuruh habiskan udah tuh sama Umar. Sudah selesai. Udah terbongkar kok. Nabi. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Kan tapi wahyu yang dia dapat dari Allah Taala. Sampai kalau mereka Jibril, ini dah tadi berkhianat nih, dia ngasih tahu. Pedang Umar udah siap gitu kan. Tinggal geser sedikit, lepas palanya. Tapi Nabi yang mulia SAW maafkan. Bahkan ternyata sewaktu pembagian ghanimah, ya Uyainah bin Mihsan ini diberi oleh Nabi yang mulia SAW 100 ekor unta. Masya Allah. Berapa sih harga 1 ekor unta? Anggaplah unta 30 juta. 1 unta 30 juta. 100 unta berapa? 3 miliar. Masya Allah. Ini tadi yang mau khianat. Diberi Nabi ini 3 miliar. Masya Allah. Ya. Siapa ndak luluh jamaah yang Allah Taala. Ya. Antum aja coba. Ada orang yang katakan antum Wahabi, antum kasih 3 miliar. Padahal tadi mau berkhianat kepada Nabi yang mulia SAW. Ini ta'liful qulub. Rasul ndak, wahai sahabat, hajar nih orang. Tadi dia mau khianat. Ndak. Ya, kenapa? Karena Rasul yang mulia SAW mengetahui tahdzir pada waktu itu ndak ada manfaatnya. Ya. Kan tapi metode yang digunakan oleh Nabi yang mulia SAW adalah ta'liful qulub. Bagaimana nih menarik hati orang ini? Kasih hadiah, kasih hadiah, kasih hadiah.
akhirnya pun menjadi baik keislaman mereka. Apalagi jika mereka adalah pemimpin-pemimpin kaum, orang-orang yang memiliki banyak jamaah gitu kan, pemimpin-pemimpin kaum, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu. Maka untuk para pemuka kaum ini, metode yang paling tepat adalah dengan ta'liful qulub, bukan dengan tahdzir. Kenapa? Tadi udah kita katakan, kalau orang yang banyak jamaahnya antum tahdzir, itu pengikutnya sudah banyak, tidak ngefek. Tahdzir ini kan kalau akan memberikan efek kalau tadi seperti apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik. Satu kota tidak ada yang ngajak dia ngomong. Terasa tuh. Antum bayangkanlah, satu kampung, satu Pontianak ini tidak ada mau ngomong sama antum. Gimana rasanya? Diam semua kan? Tapi kalau dia udah banyak pengikut, antum lah tahdzir dia. Antum cuma 10 orang mentahdzir, pengikut dia udah ribuan orang. Apa maslahatnya? Dia orang cari mati aja ini katanya kan. Belum pernah merasa kena kejar parang kali. Gara-gara tahdzir dikejar parang sama orang, didatangi gitu ya. Kenapa? Serampangan, tidak memperhatikan dawabit-dawabitnya. Makanya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala katakan bahwasanya kepada para pemuka kaum ini tahdzir kurang manfaatnya. Tapi yang dibutuhkan adalah ta'liful qulub, ya, mendekatkan bagaimana bisa mengambil hati mereka.